Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua dan semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Di video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi di video sebelumnya. Untuk memenangkan persaingan pasar, perusahaan harus memiliki banyak strategi. Salah satunya yaitu STP, segmentasi yang sudah kita bahas di sebelumnya, targeting yang akan kita bahas kali ini, dan di video selanjutnya akan kita bahas mengenai positioning. Untuk tahap kedua ini mengenai targeting, di mana konsep ini menitik beratkan pada bagaimana seseorang marketing mampu memetakan siapa yang akan menjadi sasaran tembak pasar bagi perusahaan. Sasaran tembak apa yang akan kita bahas? Mari simak videonya kali ini. Targeting, proses menentukan target pasar yang paling potensial berdasarkan segmentasi yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan demand analysis atau biasa disebut dengan permintaan konsumen. Jadi salah satu target pasar ini ditentukan berdasarkan atau dengan menggunakan metode permintaan konsumen. Dan untuk selanjutnya yaitu mengenai manfaat target pasar. Di sini sudah ada 5 poin, di mana poin pertama memahami luasnya peluang pasar sebagai tempat pemasaran produk. Jadi harus dipahami dulu, peluang pasar ini luas, peluang pasar juga bisa didapat kapan saja dan di mana saja. Dan untuk poin yang kedua, membuat sumber daya perusahaan menjadi efisien dan efektif. Jadi tidak hanya peluang pasar, tapi juga dibuat sumber daya atau kinerja pekerjanya. Kemudian poin ketiga, meningkatkan posisi produk dan strategi marketing mix. Ini poin utamanya dari manfaat target pasar, yaitu posisi produk dan menggunakan strategi marketing mix. Poin yang keempat, mengelompokkan budget secara tepat. Jadi, dari semua pengeluaran produk, baik itu packaging, pemasarannya, harus dikelompokkan budgetnya supaya lebih hemat, lebih terjangkau, efisien, dan efektif. Kemudian, poin yang terakhir yaitu akses peluang pasar lebih luas. Setelah poin pertama dipahami, ternyata akses peluang pasar itu jauh lebih luas. Nah, peluang pasar itu bisa didapat dari mana saja dan kapan saja. Kemudian mengenai evaluasi target pasar. Setelah manfaat, pasti ada evaluasi. Evaluasi di sini ada 3 poin. Poin yang pertama, ukuran dan pertumbuhan segmen. Apa aja sih yang dibahas? Apakah segmen potensial memiliki ciri khas, ukuran, serta pertumbuhan yang tepat? Ini harus diperhatikan. Poin yang kedua, daya tarik struktural segmen. Penelitian terhadap beberapa faktor struktur yang utama dalam waktu jangka panjang memengaruhi daya tarik segmen. Apakah ada pesaing yang lebih bagus, kuat, dan agresif? Bagaimana kekuatan tawar-menawarnya? Itu juga harus dievaluasi. Untuk poin yang terakhir, mengenai sasaran dan sumber daya perusahaan. Apakah segmen sudah cocok dengan sasaran perusahaan? Apakah perusahaan memiliki tenaga keterampilan dan sumber daya yang diperlukan? Nah, ketiga poin tersebut harus dievaluasi target pasarnya. Jika ada kekurangan, maka segeralah diperbaiki untuk mendapatkan target yang maksimal. Dan selanjutnya yaitu mengenai pola target pasar. Pola target pasar yang pertama mengenai single segment concentration.
perusahaan hanya fokus pada satu segmen pasarnya saja. Namanya juga single. Segmennya harus difokuskan. Mau itu perempuan saja, atau laki-laki saja, lansia saja, balita saja, atau yang lainnya. Single, satu segmen. Untuk pola target yang kedua, multi-segmen marketing. Perusahaan dapat memilih 2 atau lebih segmen kelompok orangnya saja. Multi berarti memiliki 2 atau lebih pilihannya. Segmennya mau laki-laki dengan perempuan, atau lansia dengan remaja, balita dengan orang tua, dan lain sebagainya. Multi, ada 2 pilihan atau lebih segmentasinya. Untuk pola yang ketiga, selective specialization. Perusahaan menyeleksi secara selektif pada beberapa segmen. Selektif berarti memilih, harus memilih atau menyeleksi beberapa segmennya, target yang pas dengan produknya mau yang seperti apa. Untuk pola target yang selanjutnya mengenai product specialization. Perusahaan berkonsentrasi dalam pembuatan produk khusus tertentu. Dalam perusahaan tentu ada yang namanya produk yang best seller. Nah, perusahaan harus konsentrasi dengan produk yang best seller ini supaya targetnya lebih meluas. Dan untuk pola selanjutnya mengenai market specialization. Perusahaan berkonsentrasi melakukan pelayanan dengan berbagai cara pada kebutuhan kelompok tertentu. Kalau tadi konsentrasinya pada produk, dan kalau yang satunya yaitu market specialization, konsentrasinya terhadap pelayanannya. Jadi tidak hanya produknya saja yang dijual ke best sellernya, tapi pelayanannya pun juga harus maksimal. Kemudian pola selanjutnya mengenai full market coverage. Perusahaan berkonsentrasi melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan. Nah, kalau ini full market, jadi pelayanannya mayoritas sama untuk semua kalangannya, tidak dibedakan. Nah, kemudian untuk pola yang terakhir mengenai market coverage strategy. Perusahaan memakai sistem membership serta produk tidak dijual bebas. Nah, di sini yang namanya perusahaan tentu memiliki customer sebagai membernya, sebagai member perusahaan, di mana yang mendapatkan produk limited edition atau tidak dijual secara bebas hanya customer yang memiliki membership. Jadi, customer membership ini disebut dengan market coverage strategy. Dan itu mengenai targeting pasar. Dan di sini sudah ada Q&A di mana terdapat sebuah gambar perdana yaitu dari Telkomsel, Indosat, Tri, Smartfren, Excel, dan Axis, di mana questionnya produk di atas atau yang tadi disebutkan termasuk dalam pola target pasar yang mana? Single market, multi market, full market, market spesialis, dan lain sebagainya. Coba kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar. Semoga video materi kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.